فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإخوتي في الله أعزني الله وإياكم. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabiz Zafaf karya Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kajian yang bertema adab-adab pernikahan, yang mencakup adab-adab yang sangatlah penting untuk diketahui, baik bagi mempelai pria dan wanita sebagaimana para hadirin kaum muslimin muslimat, sebagaimana adab-adab ini juga berlaku pada pernikahan dan juga barakallahu fikun berlaku setelah pernikahan dan di luar pernikahan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada adab yang ke-38 dari al-imtina' min mukhalafati syar'i, menolak penyelisihan syariat, yang mana barakallahu fikum beliau menyebutkan beberapa poin dari bentuk-bentuk penyelisihan syariat yang beliau lihat. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada poin yang ke-6 dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kata penulis rahimahullah pada poin yang ke-6, khatimul khitabah, di antara bentuk pelanggaran adalah cincin pertunangan. Cincin pertunangan. Qala rahimahullah as-sadis, yang ke-6, lubsu ba'dhur rijal khatamud dhahab. Lubsu ba'dhur rijal khatamad dhahab alladhi yasammunahu bi khatimil khitbah.
sebagian pria menggunakan cincin emas yang mereka sebut dengan cincin pertunangan. Nah, baik. Apabila barakallahu fikum ini terbuat dari emas, lalu bagaimana kalau ternyata cincin pertunangannya perak atau yang lainnya? Jawabannya, apabila cincin pertunangan tersebut digunakan dengan meyakini seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwa itu adalah yang mengikat cinta mereka, dan bahwasanya ini ada di antara cincin yang harus diserahkan sebelum akad pernikahan, yang mana apabila kedua mempelai menggunakan cincin tersebut, maka selama cincin itu masih di tangan mereka digunakan, cinta hubungan mereka akan terus dalam kebaikan. Kapan mereka lepas atau mengabaikannya, maka hubungan mereka akan rusak dan seterusnya. Maka ini barakallahu fikum hukumnya haram. Menggunakan itu adalah bentuk tasyabbuh. Kedua, meyakini apa yang disebutkan tadi berupa bagusnya hubungan selama cincin itu ada dan rusaknya hubungan apabila dilepas, bisa jatuh dalam bentuk syirik. Apakah itu menjadi syirik besar atau syirik asghar tergantung dari apa yang ia yakini. Wa inna syirka la dzulmun 'adzim, sementara syirik itu adalah dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan bagi siapa yang Allah hendaki. Baik itu dosa syirik akbar atau syirik kecil, keduanya syirik. Dan syirik kecil walaupun dikatakan kecil, maka dia lebih besar daripada dosa besar lainnya. Iyadzan billah. Demikian itu barakallahu fikum, dikarenakan dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Sebab cinta dan sebab rusaknya hubungan adalah cincin tadi. Padahal tanpa itu hubungan bisa berlangsung, berjalan dengan baik. Sebagaimana barakallahu fikum, tanpa itu hubungan juga bisa rusak. Karena cinta, benci, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah azza wa jalla yang menentukan segala-galanya. Nah, ini barakallahu fikum kalau itu cincin yang disebut dengan cincin khitbah pertunangan. Adapun kalau sekiranya hanya sekedar dipakai dari bentuk rangkaian pernikahan digunakan cincin pertunangan, maka tanpa adanya keyakinan seperti yang disebutkan tadi, maka ini bentuk tasyabbuh bil kuffar, mengikuti dan mencontohi tradisi orang-orang kafir, dan itu juga hukumnya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang berserupa dengan satu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu. Allahu musta'an. Qala sadis, yang keenam, labsu ba'd ar-rijali khatam adh-dhahab alladhi yusammunahu bi khatamil khitbah. Sebagian laki-laki menggunakan cincin emas yang mereka sebut dengan cincin pertunangan. Fa hadza ma'a ma fihi min taqlidil kufar aidan. Hal ini bersamaan padanya terdapat bentuk meniru mengikuti tradisi orang-orang kafir. Lianna hadzal 'addah sarat ilaihi minan nasara. Kenapa dikatakan mengikuti orang-orang kafir? Karena kebiasaan ini menjalar kepada kaum muslimin dari orang-orang Nasrani. Di sini ada ta'liq, beliau jelaskan bahwa ini adalah cincin yang diletakkan di jari jempol, lalu mereka menyebut nama Tuhan bapak mereka, lalu pindah ke jari setelahnya menyebutkan nama Tuhan ibunya, lalu pindah ke jari tengah, lalu menyebutkan nama Tuhan anak, Trinitas. Kemudian akhirnya dia pindah di jari manis. Nah, lalu mengatakan amin. Dan ini barakallahu fikum adalah keyakinan orang-orang Nasrani, tradisi kebiasaan orang-orang Nasrani. Nah, selain ini barakallahu fikum adalah bentuk mengikuti, mencontoh tradisi orang-orang kafir yang sebagaimana kita sebutkan, "Man tashabbaha minhum fa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang berserupa dengan satu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Fa fihi mukhalafatun sharihatun li nususi sahihah.
maka juga di dalamnya terdapat bentuk penyelisihan yang terang-terangan terhadap nas-nas yang sahih. Tahrumu khatamad dhahabi 'ala rijal, yang mengharamkan, yang mana nas-nas tadi mengharamkan cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki. Walaupun itu cincin yang digunakan dalam pernikahan. Kalau itu terbuat dari emas, laki-laki haram. Wa 'alan nisa'i aydan kama sata'lamu, dan juga haram bagi para wanita sebagaimana yang akan kamu ketahui. Nah, poin terakhir wa 'alan nisa'i aydan, dan juga haram bagi wanita. Ini barakallahu fikum di antara hal yang diperselisihkan antara para ulama. Apakah cincin atau perhiasan emas haram bagi wanita? Sebagaimana haramnya bagi laki-laki. Ada khilaf. Adapun perhiasan emas haram bagi laki-laki, maka ini tak ada perselisihan. Maka ini tidak ada perselisihan. Perhiasan emas apabila digunakan oleh laki-laki, maka hukumnya haram. Adapun perhiasan emas digunakan perempuan, maka di sana ada khilaf. Adapun penulis kitab yang ada di hadapan kita, beliau kuatkan bahwasanya itu juga haram bagi wanita. Sekali lagi di sana ada khilaf. Namun barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana datang dalam hadits Ali bin Abi Thalib dan juga hadits yang lain, begitu datang harta ghanimah di hadapan Nabi, Nabi alaihi salatu wasalam mengambil tongkat, dan dengan tongkatnya beliau angkat kain sutera dan beliau angkat emas, lalu berkata, inna hadaini haramun lidhukuri ummati halalun li'inathihim. Sesungguhnya dua benda ini, yaitu kain sutera dan juga emas, adalah haram bagi pria umatku, halal bagi wanita umatku. Sehingga barakallahu fikum, nah, beliau akan sebutkan khilaf, tapi yang rajih bagi kami bahwa perhiasan emas itu haram bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Wa ilaika ba'du hadhihi nusus, dan saya sajikan kepadamu beberapa nas-nas ini. Nas-nas yang menyebutkan bahwasanya haram bagi laki-laki menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, baik itu berupa cincin atau yang lainnya. Awalan, yang pertama, naha sallallahu alaihi wasallam an khatamidz dzahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang cincin yang terbuat dari emas. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Thaniyan, yang kedua, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin yang terbuat dari emas di tangan seorang pria. Ini nasnya sangat sharih, jelas bahwa cincin emas itu di tangan seorang pria. Fanaza'ahu fatarahahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabuti emas itu dan melemparkannya. Wa qala, seraya Nabi mengatakan, ayamidu ahadukum ila jamratin minan nar fayaj'aluha fi yadihi. Apakah salah satu di antara kalian sengaja mengambil bara dari api neraka, kemudian dia letakkan di tangannya? Ini dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki yang menggunakan emas sama halnya dengan menggunakan bara api neraka. Kebetulan barakallahu fikum ini adalah cincin, maka Nabi katakan dia letakkan di tangannya. Lalu bagaimana kalau itu kalung? Maka seperti itu, dia letakkan di lehernya. Bagaimana kalau itu adalah gelang? Maka demikian juga diletakkan di pergelangan tangannya dan seterusnya. Perhiasan emas bagi laki-laki adalah api neraka. Ayamilu ahadukum ila jamratin minan nar fayaj'aluha fi yadihi. Apakah salah satu di antara kalian sengaja mengambil bara dari api neraka lalu meletakkannya di tangannya? Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada sang pria setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, khudh khatamaka wantafi' bihi, ambil cincinmu itu dan gunakanlah, yaitu manfaatkanlah. Nah, kamu tidak boleh memakainya, tapi kamu bisa manfaatkan seperti dijual, ada harganya. Atau kau berikan kepada istrimu yang kau cintai, ataukah anakmu perempuan yang kau sayangi, atau saudarimu yang kau kasihi, atau ibumu yang kau cintai dengan penuh. Nah,
Kenapa barakallahu fikum? Karena para sahabat tahu bahwa cincin emas itu memang haram bagi laki-laki, tapi boleh bagi wanita. Maka para sahabat yang lain berkata kepada pria tadi, khudh khatamak, ambil itu cincinmu. Wantafi bihi, dan ambillah manfaat dengannya, dengan kau jual atau semisalnya. Qala, maka pria ini mengatakan, la wallah, tidak demi Allah. La akhudhu abadan, aku tidak akan sudi mengambilnya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melemparkannya. Nah, hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Sehingga barakallahu fikum ini adalah jelas tentang haramnya cincin emas bagi laki-laki. Tsalitsan, hadis yang ketiga yang berkaitan tentang cincin emas bagi laki-laki. An Abi Tha'labah Al-Khushani, dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam absara fi yadihi khataman min dhahab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan Abu Tha'labah ada cincin yang terbuat dari emas. Faja'ala yaqra'uhu biqadibin ma'ah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul cincin itu dengan tongkat yang ada bersama Nabi. Nah, falamma ghafala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alqahu, begitu Nabi alaihi salatu wasallam melalaikan cincin tadi, artinya begitu habis dipukul Nabi mungkin tersibukkan pandangannya kepada tempat yang lain atau berbicara dengan seseorang. Setelah Nabi memukul cincin tadi menggunakan tongkatnya, alqahu, maka Abu Tha'labah lempar cincinnya itu. Fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yarahu fi yadihi, setelah itu Nabi pun melihat, maka ternyata Nabi sudah tidak melihat cincin itu ada di tangannya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ma arana illa qad auja'naka wa agramnaka, kami tidak punya pendapat kecuali kami harus menyakitimu. Sekiranya kamu tidak melepaskannya, kami akan sakiti kamu. Yaitu kamu pantas untuk mendapatkan sanksi berupa pukulan atau semisalnya. Auja'naka, kami akan berikan kamu hal yang menyakitkan. Au agramnaka, atau kami akan membuatmu merasa rugi, yaitu dengan membuang cincin itu, paksa untuk buang dan dia tidak bisa miliki. Dan ini barakallahu fikum hak bagi para penguasa untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar syariat, bagi para pelanggar aturan-aturan agama. Bagi para penguasa berhak. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Kenapa barakallahu fikum sanksi berupa gharamatun maliyah, merusak ataukah menghilangkan berupa harta, atau di antara thariqah yang ditempuh oleh Nabi dan boleh diberlakukan oleh para penguasa apabila rakyatnya tidak mau menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Syahid dalam hadis Nabi mengatakan, auja'naka au agramnaka, kalau kamu tidak melepaskannya mungkin kami akan menyakitimu atau membuatmu merasa rugi. Dalil tentang haramnya menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Nah, dalam sebagian riwayat datang hadis bahwasanya Nabi SAW sendiri pernah menggunakan cincin emas. Begitu dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, haula'il qaum la yaqra'una risala illa makhtuma, bahwasanya orang-orang ini yaitu para bangsawan, para raja-raja yang ada di masa hidup Nabi, mereka ini tidak sudi untuk membaca surat yang Nabi kirimkan kecuali apabila ada stempelnya. Maka disitulah Nabi alaihi salatu wasallam membuat cincin yang beliau jadikan sebagai stempel. Awalnya beliau buat dari emas. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah, ukiran cincin Nabi itu adalah Muhammad Rasulullah, lafaz Allahu Jalalah yang di paling atas. Jadi Muhammad Rasul ke atas, Allah di atas. Nah, mengapa barakallahu fikum sebagai stempel? Lalu Nabi jadikan tulisan ukiran tadi itu bagian dalam, mengarah ke telapak tangan. Kenapa? Karena Nabi bukan mau berhias menggunakan cincin tadi, tapi Nabi hanya menggunakannya sebagai stempel yang ikut bersama Nabi dimanapun beliau berada. Apabila ada tulisan butuh distempel, maka Nabi akan cap dengan cincinnya tadi yang sudah ada ukirannya. Baik. Namun barakallahu fikum, ini awal syariat Allah Azza wa Jalla di saat masih hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam terus terperbaharui, datang satu demi satu dari hukum syariat
maka Nabi alaihi salatu wasallam pun membuang cincin emasnya karena menggunakan emas bagi laki-laki saat itu diharamkan. Begitu Nabi melemparkan emasnya, maka para sahabat yang tadinya juga buat cincin emas juga melempar emasnya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam melempar cincinnya. Idun, mana bola? Antarkan ke madrasah. Antarkan ke madrasah. Baik. Kemudian barakallahu fikum, setelah Nabi membuang cincinnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mengambil cincin yang terbuat dari perak dan jadikan oleh beliau sebagai stempel. Kemudian barakallahu fikum, cincin ini pun setelah Nabi meninggal berpindah alih kepada Abu Bakar. Setiap kali menulis surat kepada raja-raja atau orang-orang penting, maka beliau akan stempel dengan cincin Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu setelah Abu Bakar meninggal dunia berpindah alih tangan kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia maka berpindah tangan kepada Utsman bin Affan pada sebagian masa kepemimpinannya. Dan di saat itu Utsman bin Affan sempat menjatuhkan cincin itu di dalam sumur. Utsman bin Affan memerintahkan orang untuk menguras sumur tersebut. Dan mereka lakukan pencaharian selama 3 hari dan tak kunjung-kunjung didapatkan. Semenjak itu barakallahu fikum, cincin Nabi alaihi salatu wasallam itu pun hilang. Syahid di sini barakallahu fikun bahwasanya dulu memang Nabi alaihi salatu wasallam pernah menggunakan cincin emas itu sebelum ada syariat haramnya cincin emas bagi laki-laki. Adapun setelah syariat pengharaman turun, maka Nabi alaihi salatu wasallam membuangnya dan memerintahkan para sahabat untuk membuang cincin yang terbuat dari emas atau tidak menggunakan cincin yang terbuat dari emas itu. Allah musta'an. Rabi'an, yang keempat, An Abdullah bin Amr ابن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه. Bahwa Nabi SAW melihat pada sebagian sahabatnya cincin yang terbuat dari emas, maka Nabi berpaling darinya. Itu Nabi tidak sudi menengoknya. Kenapa? Ada pelanggaran yang dilakukan. Fa'alqahu, maka orang itu pun melemparnya. Dan ini adalah diantara kebiasaan yang dipahami oleh para sahabat. Nabi apabila tidak senang dengan sesuatu akan nampak dari perilaku, raut wajah atau misalnya. Fa'alqahu, maka orang itu pun lempar cincinnya. Wattakhadha khataman min hadidin, lalu orang itu pun membuat cincin yang terbuat dari besi. Faqala, maka Nabi mengatakan hadza syarr, ini lebih buruk, yaitu cincin besi lebih buruk bagi laki-laki. Kenapa? Hadza hilyatu ahli nar, ini adalah perhiasannya penghuni neraka. Kau gunakan perhiasan dari perhiasannya penghuni neraka yang terbuat dari besi. Nah, fa'alqahu, maka pria itu pun juga melemparnya karena dikatakan itu perhiasan penghuni neraka. Fattakhadha khataman min wariqin, lalu dia pun membuat cincin yang terbuat dari warik, yaitu perak. Fasakata anhu, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mendiamkannya. Dalam hadis ini barakallahu fikum, haramnya cincin emas bagi para pria. Dan juga haramnya cincin yang terbuat dari besi murni bagi para pria. Kita katakan besi murni yang tidak ada campuran peraknya, tidak ada campuran perunggunya, kuningannya atau semisalnya. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan dalam sebagian riwayat hadis cincin perak yang digunakan oleh Nabi SAW itu adalah cincin yang asalnya terbuat dari besi lalu dilapisi dengan perak. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Sehingga para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyatakan bahwa yang terlarang di sini adalah cincin besi murni. Adapun kalau ada campurannya, dilapisi, dilumuri dengan perak, maka tidak masalah digunakan oleh laki-laki. Adapun kalau itu hanyalah cincin besi murni maka tidak boleh. Dan ini sekali lagi barakallahu fikum ada khilaf dan sebagian ulama mengatakan boleh laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari besi. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang ada di hadapan kita? Mereka mengatakan ini hanya sekedar irsyad. Ini hanya sekedar bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dalam perkara cincin besi. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tentang seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk menjadi istri Nabi.
Di tengah Nabi SAW bersama para sahabatnya, datanglah seorang wanita yang disebut oleh para ulama al-wahibatu li nafsiha, orang yang menghadiahkan dirinya sendiri. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia tawarkan dirinya dan dia tawarkan kepada Nabi SAW dirinya untuk dinikahi. Fanadhara ilaiha Rasulullah, maka Rasulullah pun melihat kepada wanita itu. Wa sawwaba nadharahu, lalu Nabi pun membenarkan perhatiannya itu. Nabi perhatikan dengan saksama, dengan baik-baik. Tsumma ta'ta'a ra'sah, kemudian setelah itu Nabi pun tundukkan kepalanya. Suasana pun menjadi hening, terdiam. Berkatalah seorang pria, ya Rasulullah, zawwajiniha illam yakun laka biha hajah. Wahai Rasulullah, kasih nikah saya dengan wanita itu kalau kau tidak mau. Apabila engkau tidak tertarik kepada wanita itu, kasih nikah saya mau nikah. Nah, adapun kejadian ini, barakallahu fikum, seorang wanita menawarkan diri, maka ini hanya berlaku untuk Nabi. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk seorang wanita menawarkan dirinya kepada orang saleh, tapi dengan cara yang baik, sampaikan kepada walinya, disampaikan kepada wanita itu atau seseorang, agar pria soleh yang diharapkan tadi itu pergi melamarnya. Adapun secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali, maka tidak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Hal ini hanya berlaku khusus untuk wahai Nabi, tidak berlaku bagi kaum mukminin. Nah, wal mar'atu allati wahabat nafsaha lin nabi, dan seorang wanita, inna ahlalna laka azwajaka allati ataitahunna ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu ilaik wa banatu ammika wa banatu ammatika wa banati khaliatika wa banatu khalatika allati wahajarna ma'ak wa imra'atan mu'minah in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu yang telah kamu berikan mahar kepada mereka. Kami juga halalkan kepadamu budak-budak wanita yang kau miliki untuk kamu gauli. Dan juga kami halalkan untukmu, wahai Nabi, anak-anak perempuan, paman-paman dan bibi-bibimu. Anak-anak perempuan, saudara-saudari bapakmu, anak-anak perempuan, saudara-saudari ibumu. Dan kami halalkan juga kepadamu seorang wanita yang beriman kalau dia mau hadiahkan dirinya untukmu. Kata Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Hal ini berlaku khusus untukmu, tidak berlaku untuk orang-orang beriman. Nah, kenapa barakallahu fikum hanya berlaku untuk Nabi tanpa wali? Karena Nabi adalah wali kaum mukminin. Nabi adalah walinya kaum mukminat. Sehingga beliau boleh saja dan kapan saja bisa menikahi siapa saja dari kalangan kaum mukminat. Nah, adapun selain Nabi, maka wanita apabila tertarik dengan seorang pria saleh, dia terkagum dengan bagusnya agamanya, bagusnya akhlaknya, maka tidak mengapa untuk dia sampaikan kepada walinya, atau dia sampaikan kepada orang yang dia kenal untuk menyampaikan keinginannya untuk dipinang oleh pria saleh tadi, pria yang bagus agamanya itu, sehingga dia pun dipinang. Nah, tidak masalah barakallahu fikum kalau kiranya pria itu adalah orang yang sudah beristri. Karena ini bukanlah suatu perkara yang tercela seperti yang sekarang dibesar-besarkan, pelakor-pelakor. Itu bukan mencuri. Tapi ini adalah bentuk hal yang disyariatkan dan dibolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab telah menawarkan Hafsah, putrinya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi sudah punya beberapa istri. Hafsah adalah istri keempat Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana barakallahu fikum, nah, Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan menolak. Lalu Abu Bakar ditawarkan oleh Umar agar Abu Bakar sudi menikahi Hafsah radhiyallahu anha, tapi Abu Bakar tidak menjawab sedikit pun karena Abu Bakar ada mau. Selain ternyata Abu Bakar sebelumnya sudah pernah mendengar Nabi menyebut-nyebut Hafsah radhiyallahu anha. Oleh karena itu barakallahu fikum, Abu Bakar tidak menjawab. Setelah itu Hafsah pun dilamar oleh Nabi SAW dan dinikahinya. Tidak lama setelah itu Umar bin Khattab berjumpa dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar cerita, sepertinya kamu tersinggung kepada saya. Kamu tawarkan Hafsah lalu saya tidak menjawabmu. Kata Umar, iya saya tersinggung kepadamu. Maka Abu Bakar mengatakan, saya sudah mendengar Nabi menyebut-nyebut Hafsah, dan saya tidak mau menyebar rahasia Nabi.
apabila kiranya Nabi tidak jadi melamar Hafsah, saya akan menerima lamaran Hafsah radhiyallahu anha. Nah, syahid di sini barakallahu fikum, ini adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh yang menginginkan kebaikan dunia akhirat untuk putrinya. Dia tawarkan anaknya kepada orang saleh yang bagus agamanya. Lihatlah sahibu Madyan, Syuaib. Begitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil mengantar atau membantu kedua putrinya. Fajat ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah salah satu dari dua wanita tadi yang telah dibantu oleh Nabi Musa, malu-malu kepada Nabi Musa. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana. Bapakku memanggilmu, dia ingin membalas budi kepadamu atas apa yang kamu perbuat kepada kami. Begitu barakallahu fikum Nabi Musa datang menjumpai Syuaib sahibu Madyan, maka salah satu putrinya mengatakan, ya abati istajir, wahai bapakku balas jasanya. Maka bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Sesungguhnya saya punya niat ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari putriku ini. Yang mana yang kau mau? Ditawarkan putrinya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sehingga barakallahu fikum mencarikan putra-putri kita pasangan yang baik agamanya adalah diantara perkara yang penting, yang merupakan suatu perkara yang pantas kita contoh dari orang-orang soleh sebelum kita. Nah, kita kembali dalam kisah barakallahu fikum, pria ini pun begitu melihat Nabi tidak punya keinginan untuk menikahi wanita tadi, dia mengatakan, ya Rasulullah, zawajniha illam yakun laka biha haja. Nikahkan saja wanita itu kepada aku kalau engkau tidak tertarik dengan wanita itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam yang selaku sebagai wali wanita tadi mengatakan, iltamis syai'an, cari sesuatu, yaitu sebagai mahar. Karena dipersyaratkan pernikahan dengan mahar, walaupun dengan sesuatu yang nilainya tidak begitu mahal. Qala la ajidu syai'an, pria itu mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Qala iltamis, pergi cari, lalu dia datang. Dia pergi lalu datang mengatakan, ya Rasulullah ma'izar, saya punya kain sarung. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, malaka walaha, apa urusanmu dengan sarungmu itu? In labistaha lam talbas syai'an wa in labisatha lam talbas syai'an. Kalau dia pakai sarungmu itu, kau tidak pakai apa-apa. Kalau sebaliknya kau yang pakai sarung itu, maka istrimu tidak pakai apa-apa. Idhab wal tamis walau khataman min hadid, pergi cari. Walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi. Ini syahid yang kita inginkan. Nabi katakan, cari walaupun hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi. Dia pergi cari, kemudian barakallahu fikum kembali, ternyata dia juga tidak dapat cincin besi. Subhanallah, orang ini adalah di antara sahabat yang tidak punya apa-apa. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam begitu mengetahui kondisinya yang tidak punya apa-apa, hal ma'aka syai'un minal Qur'an, apakah kau punya hafalan Quran? Sahabat ini mengatakan, "Na'am, inni suratu kada wa kada wa kada." Di antara surat yang disebutkan Al-Baqarah, Ali Imran. Nabi alaihi salatu wasallam memuliakan penghafal Al-Qur'an ini dan mengatakan, "Zawwajatukaha bima ma'aka minal Qur'an." Saya sudi menikahkan engkau dengan wanita ini dikarenakan apa yang kau miliki berupa hafalan Al-Qur'an tadi. Dalam sebagian riwayat, alimha, ajari apa yang kau hafalkan itu kepada istrimu. Syahid dalam hadis para ulama katakan, sekiranya cincin besi itu haram bagi laki-laki, Nabi tidak akan mengatakan cari walau cincin besi. Sehingga di antara ulama mengatakan cincin besi pada asalnya boleh. Nah, dan yang lainnya yang mengatakan haram berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita mengatakan kalimat carilah cincin besi bukan berarti pria itu yang pakai. Mungkin saja dikenakan kepada wanita karena dari hal berhias hukum laki-laki dan wanita berbeda. Sebagaimana cincin emas dan perhiasan emas boleh bagi wanita, tidak boleh bagi laki-laki, maka demikian pula halnya cincin yang terbuat dari besi. Tidak boleh bagi laki-laki, bukan berarti tidak boleh bagi wanita. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang kita sebutkan tentang kisah wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi, maka itu tidaklah jelas pendalilannya bahwa Nabi katakan cincin besi itu digunakan oleh sang laki-laki. Baik, apapun itu barakallahu fikum, cincin besi di antara hal yang ada perselisihan oleh para ulama. Dan dalam hadis ini juga barakallahu fikum dalil tentang bolehnya
bagi laki-laki menggunakan perhiasan yang terbuat dari perak. Khamisan, yang kelima, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas hariran wala dhahaba. Hadis yang kelima tentang tidak bolehnya menggunakan cincin yang terbuat dari emas dan perhiasan lainnya bagi laki-laki yang terbuat dari emas. Kata Nabi SAW, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia gunakan kain sutera, jangan juga menggunakan cincin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Umamah dengan sanad yang hasan. Sadisan, yang keenam, man labisa dzahaba min ummati famatahu wa yalbashu haramallahu alaihi dzahabal jannah. Siapa yang menggunakan emas dari umatku, laki-laki, lalu dia mati dalam keadaan dia masih menggunakan emas itu, artinya dia tidak bertobat. Dan dia juga masih terus menggunakan perhiasan emas itu. Haramallahu alaihi dzahabal jannah, maka niscaya Allah akan haramkan baginya emas, perhiasan emas di dalam surga. Yaitu dia tidak akan mendapatkan apa yang digunakan oleh penghuni surga lainnya dari kesenangan dari emas dengan perhiasan-perhiasannya. Nah, baik. Ini barakallahu fikum poin yang ke-38, yang ke-6 tentang haramnya menggunakan perhiasan emas bagi laki-laki. Sehingga mempelai pria, barakallahu fikum, walaupun itu adalah hari bahagia, jangan sampai menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas, karena itu adalah perkara yang diharamkan secara syariat. Demikian juga para hadirin yang datang mengunjungi atau menghadiri acara tersebut, atau barakallahu fikum di luar acara pernikahan, maka pada asalnya berhias dengan emas bagi laki-laki adalah hal yang diharamkan secara syariat. Naktafi insyaallah. Subhanallah.